Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Doni Pradana Kurniawan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 3 angkatan 7 dan kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai nilai dasar PNS. Nilai dasar PNS ada 5 yang disingkat menjadi aneka, yaitu A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Saat kita mencari pengertian akuntabilitas dari beberapa sumber, pasti akan merujuk pada sebuah arti, yaitu bertanggung jawab. Sedangkan, pengertian akuntabilitas menurut LAN ialah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang menjadi amanahnya. Pentingnya akuntabilitas. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut yaitu antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Politik praktis adalah segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, seorang PNS dituntut untuk mempunyai netralitas dalam politik. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melayani masyarakat dengan profesional dan tidak membeda-bedakan, pada dasarnya justru akan menguntungkan seorang PNS itu sendiri. Karena selain mendapatkan kesan yang baik dari masyarakat, tentunya citra instansi atau kantor pun juga akan baik di mata masyarakat. Kemudian yang nomor 4, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Ini merujuk pada tanggung jawab seseorang kepada tugas dan jabatan yang diberikan kepadanya. Aspek-aspek dalam akuntabilitas. Poin 1. Hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan vertikal dan juga horizontal. Vertikal artinya pertanggungjawaban ke yang lebih tinggi jabatannya. Sedangkan untuk horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Poin 2 adalah hasil. Akuntabilitas berorientasi pada hasil akhir, yaitu laporan. Poin 3 adalah laporan. Kemudian poin 4 adalah konsekuensi. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah kinerja. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Untuk menghasilkan akuntabilitas diperlukan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, tanggung jawab, dan konsistensi. Tingkatan akuntabilitas. 1. Akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal adalah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral,
dan etika. Akuntabilitas personal merupakan fondasi untuk keempat tingkatan akuntabilitas yang lain. 2. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu berbeda dengan akuntabilitas personal, karena akuntabilitas individu ini menitikberatkan pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja atau hubungan antara seorang PNS dengan instansinya. 3 adalah akuntabilitas kelompok, yaitu kaitannya dengan kerjasama kelompok. Kemudian nomor 4 adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini merupakan keinginan untuk memberikan pelayanan yang utuh dan kemudian mengarah pada pelaporan kinerja yang ingin dicapai. Yang terakhir, nomor 5, yaitu akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah akuntabilitas yang bermanfaat bagi publik, yaitu bisa membantu menyelesaikan masalah publik, meliputi masyarakat umum dan pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Ada 2 mekanisme akuntabilitas, yaitu 1. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, meliputi perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Nomor 2. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada 9 ciri lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, tanggung jawab, dan konsistensi. Bila seorang ASN dapat melakukan 9 komponen ini, maka otomatis lingkungan kerjanya akan akuntabel. Bukan hanya lingkungan kerja saja, tetapi perilaku individu seorang PNS juga mengambil peran. Untuk selanjutnya, kita lihat gambar berikut ini. Kemudian, saya akan membahas nilai dasar PNS yang kedua, yaitu nasionalisme. Definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakatnya. Kata nasionalisme merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu nation yang memiliki arti bangsa. Mengacu pada asal katanya tersebut, maka pengertian nasionalisme adalah sesuatu yang berhubungan dengan bangsa. Nasionalisme tercermin dari sikap politik masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Sikap yang mencerminkan nasionalisme adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila. Apa itu nasionalisme Pancasila? Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk cinta tanah air dan bangsa dengan tetap berperan serta dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.
Sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi dari sila pertama Pancasila adalah kebebasan yang diberikan kepada rakyat untuk menjalani kepercayaan masing-masing. Namun, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dari sila kedua Pancasila adalah semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. 3. Persatuan Indonesia. Implementasi dari sila ketiga Pancasila adalah semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Dan sebagai ASN pelayan publik, sudah seharusnya bertindak sebagai perekat bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi dari sila keempat Pancasila adalah sehat dalam berdemokrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari sila kelima Pancasila adalah meratakan kesejahteraan dan keadilan. Seorang ASN yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat di dalam dirinya akan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya. Seorang ASN akan menyadari fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dan pada akhirnya, ASN itu akan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Selanjutnya, saya akan membahas nilai dasar PNS yang ketiga, yaitu etika publik. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Etika publik sangat penting untuk dimiliki seseorang, karena manusia pada hakikatnya dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah lakunya. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN. 1. Kompetensi knowledge. 2. Kompetensi skill. 3. Kompetensi attitude. Menjaga etika masuk ke dalam kategori kompetensi attitude. Mengapa seorang ASN perlu menjaga etika publik? Karena seorang ASN adalah publik figur yang segala tindakannya akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. 12 Kode etik ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat,
sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, nomor 12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nilai dasar PNS yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu saya jabarkan menjadi dua, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Indikator komitmen mutu. Efektivitas, yaitu sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini mengacu pada ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Selanjutnya adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya adalah inovasi, yaitu adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi yang lahir akan membawa perubahan bagi organisasi. Kemudian yang terakhir adalah mutu, yaitu kondisi yang berkaitan dengan jasa, manusia, proses, dan lingkungan sesuai harapan atau pengguna. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan masyarakat. Ada 5 pilar di dalam manajemen mutu, yaitu 1. Organisasi, 2. Produk, 3. Proses, 4. Komitmen, dan 5. Pemimpin. Implementasi mutu dalam layanan publik. Peran pegawai ASN sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Landasan komitmen mutu. Karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat,
disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani dengan sepenuh hati, sikap hormat, bertutur kata sopan, tidak diskriminatif, bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, serta menjaga nama baik dan reputasi ASN. 2. Komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Meliputi komitmen dan konsistensi visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya, nilai dasar PNS yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Arti kata korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Nilai dasar anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi ada 9, yaitu 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi, integritas pada diri sendiri, dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Baiklah, seperti itu tadi penjelasan mengenai nilai dasar PNS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.